Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan Fatimah, Sarah Septiani, dan saya sendiri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bab 20, yaitu pengertian organisasi nirlaba. Apa sih pengertian organisasi laba? Organisasi laba adalah suatu organisasi sebagaimana didefinisikan dalam hukum adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada atau untuk manfaat dan anggotanya, pejabatnya maupun direkturnya. Definisi ini tidak menghalangi organisasi untuk memperoleh laba. Definisi tersebut hanya melarang distribusian dari laba tersebut. Suatu organisasi laba perlu memperoleh laba yang memadai secara terata guna menyediakan dana untuk modal kerja dan untuk berjaga-jaga terhadap hari-hari buruk. Organisasi laba memiliki 4 karakteristik, yaitu 1. Ketiadaan ukuran laba, 2. Modal kontribusi, 3. Akuntansi dana, 4. Pengelolaan. Sistem pengendalian manajemen nirlaba, yang pertama itu penetapan harga produk, yang kedua perencanaan strategis dan penyusunan anggaran, yang ketiga yaitu evaluasi dan operasi. Jenis-jenis organisasi nirlaba berikut contohnya seperti komunitas sosial, kelompok ekonomi, yayasan, lembaga layanan publik substantif profesionalitas, terakhir organisasi nirlaba yang tidak terdaftar menurut hukum, serta organisasi dengan pendaftaran komersial. Sasaran pengendalian manajemen organisasi nirlaba yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengamankan aset. Yang kedua, memastikan bahwa semua informasi manajemen diberikan secara rinci dan tepat waktu. Yang ketiga, kurangi semua biaya dan pengeluaran yang tidak perlu. Yang keempat, mematuhi aturan organisasi nirlaba dan mencapai misi organisasi. Yang kelima, memastikan kecukupan dan keandalan informasi akuntansi. Prosedur dan sarana pengendalian manajemen dalam organisasi nirlaba. A. Tujuan organisasi. Tujuannya adalah penjelasan misi dan alasan mengapa investor menyediakan uang untuk organisasi nirlaba. B. Perencanaan strategis. Dalam merumuskan perencanaan strategis, perbedaan utama antara organisasi nirlaba dan laba. C. Standar kontrol. Meskipun organisasi nirlaba tidak untuk tujuan keuntungan, mereka juga dapat mengadopsi indikator keuangan sebagai standar kontrol. D. Penilaian kinerja. Meskipun kurangnya metrik kinerja yang memuaskan, kuantitatif, dan komprehensif membatasi penilaian kinerja organisasi nirlaba, penilaian kinerja masih tetap diperlukan. Metode kontrol pengendalian anggaran. Kontrol anggaran sangat penting dalam kontrol organisasi nirlaba. Saat ini ada 2 masalah dengan ide dan metode manajemen dalam pengendalian anggaran. Yang pertama adalah ide-ide manajemen, yang kedua adalah metode teknis. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa menggunakan dengan aspek-aspek berikut. A. Menerapkan ide-ide organisasi laba dalam pengendalian anggaran. B. Mengambil anggaran kas sebagai cara utama. C. Metode penganggaran. D. Penentuan tren anggaran, perkiraan tren anggaran. E. Pengendalian anggaran harus tetap fleksibel. Evaluasi organisasi nirlaba. Menurut Universitas Tsinghua Dengosheng mengajukan kerangka evaluasi yang disesuaikan dengan latar belakang kelembagaan Indonesia, yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, penilaian bertujuan untuk mempromosikan tanggung jawab organisasi nirlaba dan untuk meningkatkan kredibilitas sosial. Kedua, evaluasi misi dan perencanaan strategis bertujuan untuk memperjelas arah dan strategi pembangunan. Ketiga, evaluasi proyek bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Yang keempat, penilaian kapabilitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi nirlaba untuk menyelesaikan misi. Selanjutnya, membangun sistem promosi internal. Bagi banyak sukarelawan organisasi nirlaba, mereka tidak bergabung dengan organisasi nirlaba untuk keuntungan ekonomi, tetapi untuk pekerjaan yang menantang itu sendiri. Terlepas dari keuntungan finansial, tidak ada perbedaan antara sukarelawan dari organisasi non-profit dan karyawan dari organisasi profit. Mereka semua mengejar rasa pencapaian dan identitas. Oleh karena itu, sistem promosi relawan di organisasi nirlaba dapat membangkitkan semangat relawan yang berperan penting dalam mendorong terwujudnya tujuan organisasi. Insentif organisasi nirlaba.
Dibandingkan dengan organisasi laba, pengelolaan organisasi nirlaba lebih sulit. Kinerjanya tidak mudah diukur dan didistribusi pendapatan tidak dapat digunakan untuk bisnis. Jadi untuk menarik personel manajemen yang sangat baik dan mendorong manajer untuk bekerja keras untuk tujuan organisasi nirlaba harus memberi karyawan remunerasi yang kompetitif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fatima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian manajemen proyek. Pertama, kita akan membahas tentang definisi. Kestner tahun 2003 mendefinisikan manajemen proyek adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari sumber daya perusahaan untuk tujuan jangka pendek yang relatif singkat, yang dibangun untuk menyelesaikan tujuan dan sasaran tertentu. Manajemen proyek juga mengelola berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun material. Selanjutnya yang kedua, karakteristik manajemen proyek. Pertama, manajemen proyek adalah kegiatan manajemen untuk mengumpulkan pengetahuan yang komprehensif. Kedua, manajemen proyek adalah kegiatan pengelolaan dengan lembaga khusus. Ketiga, manajemen proyek merupakan kegiatan manajemen eksplorasi. Dan yang keempat, manajemen proyek memiliki siklus hidup. Selanjutnya ada lingkup pengendalian manajemen proyek adalah ruang lingkup kerja proyek. Pertama, pengendalian manajemen waktu menyelesaikan proyek tepat waktu dengan kualitas tinggi adalah hal yang paling diharapkan dalam pekerjaan bagi setiap manajer proyek. Kedua, pengendalian manajemen biaya proyek, terutama mengacu pada kegiatan pengendalian manajemen mengenai anggaran proyek, estimasi biaya, dan perkiraan untuk memastikan biaya aktual. Ketiga, pengendalian manajemen mutu proyek. Yang keempat, pengendalian manajemen sumber daya manusia untuk mengintegrasikan sumber daya manusia mencapai tujuan organisasi melalui insentif. Yang kelima, manajemen risiko proyek, bahwa pelaksanaan proyek akan menghadapi berbagai risiko. Jika risiko ini tidak dapat diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik, maka seluruh proyek akan gagal. Selanjutnya ada metode pengendalian manajemen proyek. Metode pengendalian manajemen proyek adalah sistem komunikasi yang menggunakan semua jenis dokumen, laporan, bagan, dan lain-lain sebagai alat utama. Metode utamanya adalah dengan mengadakan pertemuan rutin atau tidak teratur yang diikuti oleh personel terkait. Poin selanjutnya ada prosedur pengendalian manajemen proyek. Pertama, perencanaan proyek prosedur. Yang kedua, konotasi perencanaan proyek. Yang ketiga, susunan rencana proyek. Yang keempat, pelaksanaan proyek. Yang kelima, untuk menangani laporan. Yang keenam, koreksi dan modifikasi. Yang ketujuh, evaluasi proyek dan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, evaluasi hasil. Di poin terakhir ada fungsi dan proses pengendalian manajemen proyek. Yang pertama, menentukan sasaran. Sasaran pokok proyek adalah menghasilkan produk atau instalasi dengan batasan lingkup anggaran, jadwal, dan mutu yang telah ditentukan. Kedua, standar dan kriteria. Untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien, perlu disusun suatu standar, kriteria, atau spesifikasi yang dipakai sebagai tolak ukur untuk membandingkan dan menganalisis hasil pekerjaan. Yang ketiga, merancang sistem informasi. Perlunya suatu sistem informasi dan pengumpulan data yang mampu memberikan keterangan secara tepat, cepat, dan akurat. Yang keempat, mengadakan tindakan pembetulan. Apabila hasil analisis menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yang cukup berarti, maka perlu diadakan langkah-langkah seperti realokasi sumber daya dan mengubah metode, cara, dan prosedur kerja atau mengganti peralatan yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurjanah dan Sarah Septiani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Septiani. Saya akan membawakan materi terakhir yaitu tentang kesimpulan dari bab 20 dan bab 21 yang sudah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama itu tentang bab 20, pengendalian organisasi nirlaba.
Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak bisa mendistribusikan aktiva atau labanya kepada manfaat dan anggotanya, pejabatnya, maupun direkturnya. Dengan kata lain, organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan oleh sekumpulan anggota yang bertujuan untuk mendukung satu kebijakan maupun satu tujuan sampai mengejar profit atau keuntungan. Jenis-jenis organisasi nirlaba. Yang pertama ada komunitas sosial, misalnya komunitas untuk melindungi satwa liar di hutan. Yang kedua kelompok ekonomi, misalnya serikat buruh. Yang ketiga yayasan, misalnya yayasan untuk menaungi penderita penyakit kanker. Yang keempat lembaga layanan publik substantif profesionalisme, misalnya klinik hewan liar. Dan yang terakhir yaitu organisasi nirlaba yang tidak terdaftar menurut hukum, serta organisasi dengan pendaftaran komersial, misalnya museum. Sasaran pengendalian manajemen organisasi nirlaba. Sasaran pengendalian manajemen organisasi nirlaba adalah untuk mengamankan aset, dapat menerima atau memberikan informasi secara rinci dan tepat waktu, meminimalisir pengeluaran yang tidak diperlukan, mematuhi peraturan, serta memastikan kecukupan dan keandalan informasi guna tercapainya misi organisasi. Lalu, pengontrolan anggaran dalam organisasi nirlaba menjadi aspek yang lebih krusial. Anggaran merupakan suatu rencana yang menggambarkan mengenai kegiatan organisasi di masa yang akan datang. Anggaran akan dijadikan sebagai pedoman kerja, alat kerja, dan alat pengendalian sehingga anggaran harus dapat mencakup semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh semua bagian yang ada di organisasi nirlaba. Ada dua masalah dengan ide dan metode manajemen dalam pengendalian anggaran. Yang pertama adalah ide-ide manajemen, yang kedua adalah metode teknis. Sebagian sukarelawan organisasi nirlaba menganggap bergabung dengan organisasi dapat memberikan tantangan untuk mengejar rasa pencapaian dan identitas, sehingga dengan adanya promosi internal maka bisa membangkitkan semangat sukarelawan demi terwujudnya tujuan organisasi. Materi yang ke bab 21 yaitu tentang pengendalian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengelolaan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun materi. Manajemen proyek diartikan juga dengan different things to different people, kegiatan yang berbeda dari kegiatan rutin di mana orang-orang yang terlibat juga berbeda, dapat berasal dari berbagai unit organisasi atau dari berbagai profesi yang tersedia. Lingkup pengendalian manajemen proyek yaitu untuk memastikan bahwa proyek berjalan tepat waktu dengan kualitas tinggi, mengendalikan anggaran proyek agar terencana dengan baik, memberikan layanan yang baik berupa informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan baik secara eksplisit maupun implisit, dan memastikan sumber daya yang memadai serta meminimalisir risiko dengan sebaik mungkin. Dalam pengendalian manajemen proyek, manajer perlu menentukan sasaran, membentuk standar, merancang sistem informasi, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang diperlukan, dan mengevaluasi hasil pekerjaan, serta mengadakan tindakan pembentukan jika ditemukan proyek yang tidak sempurna. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10, dengan saya Sarah Seftiani dan dua rekan saya yaitu Fatima dan Siti Nurjana. Kami mengucapkan banyak permohonan maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan kami sebelumnya. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.